Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suaranya beda hari ini, ada dengungnya ya. Mm. Nah, kemarin nggak ada, sekarang ada dengungnya, ada noise-nya ini. Nggak tahu kenapa ini. Oh, ini apa? Ada trouble. Nah, sekarang kita lanjutkan. Tapi suara saya masih jelas ya. Jelas sih. Nah, kita ada tambahan materi dasar. Ini menjadi satu pembahasan utama dasar. Jadi sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, perlu kita ketahui masalah kalam. Nah, bahwasanya kalam itu adalah tersusun dari 4 komponen ini. Di mana kalam itu adalah suatu ucapan, perkataan, atau pembicaraan, tetapi ucapan, perkataan, pembicaraan itu tidak bisa kita sebut kalam kalau belum memenuhi 4 komponen ini. Yang pertama adalah lafadz, yang kedua murokab, yang ketiga mufid, yang keempat bil wat'i. Sekarang penjelasan satu persatu. Di mana bisa disebut kalam atau ucapan, perkataan, pembicaraan dalam bahasa Arab, itu harus 4 hal ini terpenuhi semua. Yang pertama lafadz. Apakah lafadz itu? Lafadz itu adalah asyautu al-mustamilu ngala ba'dil hurufil hijaiyati. Suara yang mencakup dari sebagian huruf hijaiyah. Jadi kalau ada kalimat atau pembicaraan atau kalam yang mengandung huruf hijaiyah, sebagian daripada huruf hijaiyah, ini bisa diindikasi kalau itu termasuk kalam. Tapi harus 4 syarat ini terpenuhi semua. Bila mana tidak terpenuhi, mungkin hanya salah satu syarat saja yang terpenuhi, bisa dikategorikan cuma lafadz. Contohnya di sini doroba. Jelas ya, doroba? Okay. Kelihatan. Doroba itu artinya memukul. Itu kata kerja, fi'il dalam bahasa Arab. Itu kan terdiri dari huruf dot, huruf ro, huruf ba kan? Nah, sehingga kalau digabungkan menjadi doroba, artinya memukul, sudah memukul. Nah, ini kalau diucapkan hanya sebatas doroba begitu saja, ini belum disebut kalam, tapi sudah disebut apa? Lafadz. Paham ya? Jadi lafadz itu suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Contohnya di sini ada dot, ro, ba. Kalau digandeng jadi doroba. Paham? Ya. Nah, sedangkan Okay. definisi kalam itu di sini jelas, babul kalami. Al kalamu utawi kalam huwa yo kalam iku al abdul lafat. Al murakabu kang tersusun al mufidu kang maedai. Bilwati kelawan sengaja. Jadi yang disebut kalam itu kalau sudah ada lafat, terus tersusun, terus ada faedah, dan ada unsur kesengajaan. Nah, ini komponen 1, 2, 3, 4 itu harus terpenuhi, maka harus disebut kalam. Tapi kalau hilang salah satu daripada persyaratan ini, masih belum dikatakan kalam. Paham ya? Jadi nanti Okay. kalau adalah satu kalimat dalam redaksi kitab, kok itu cuma ada kalimat doroba saja, apakah itu sudah kalam? Belum. Itu masih kalimat doang. Atau lafat saja. Nah sekarang kalau dua-duanya terpenuhi bagaimana? Ya lafat sudah, murokab tersusun sudah, namanya murokab itu tersusun ya. Ma taroka min kalimat ini faaksar, artinya 2 lafat atau lebih yang tersusun, contohnya di sini doroba zaidun. Apakah itu sudah disebut kalam? Belum. Ini masih kategori lafat dan murokab. Ini masih disebut lafat, belum disebut kalam. Karena undang-undangnya kalam itu ya lafat, ya tersusun, ya berfaedah, dan juga ada kesengajaan. Kalau ini ya lafat, ya tersusun lebih dari 1, artinya kan di sini undang-undangnya kan
Ma tarokaba min kalimata ini sesuatu lafat yang tersusun dua kalimat atau lebih. Lah ini kan dua kalimat nih, doroba sama zaitun. Kan? Satu doroba ini kan lafat, zaitun kan juga lafat. Ini masih hanya sebatas lafat dan murokab saja, masih belum kalam. Kan belum bisa dipahami. Doroba zaitun. Saman paham kira-kira? Doroba sudah memukul siapa Zaid? Kan pasti ada pertanyaan. Siapa yang dipukul? Kan begitu. Kan di sini kan jelas. Doroba zaitun. Doroba wis mukul. Doroba sudah memukul siapa zaitun Zaid. Pasti kan butuh objek toh. Kan di sini hanya predikat sama subjek. Ada fi'il sama fa'il. Belum ada maf'ulun bih. Nah, sehingga butuh pelengkap berikutnya. Mufid. Mufid itu maknanya ma'afada faidatan. Ma'afada. Artinya sesuatu lafaz tersebut itu sudah mempunyai faedah. Di mana kalau sudah mempunyai faedah, yuhsinu as-sukut. Yuhsinu sukuti artinya sudah diam, baik antara orang yang berbicara atau orang yang mendengarkan. Ketika dibaca atau ketika diucapkan doroba zaitun aliman, doroba sudah memukul siapa zaitun zaid aliman, orang yang alim. Artinya Zaid sudah memukul orang alim. Artinya itu kan sudah dimengerti dan sudah memberikan satu pengertian yang jelas. Apakah itu sudah disebut kalam? Belum ternyata. Ada satu persyaratan. Kenapa? Ini kan sudah komplit. Iya. Persyaratan apa yang belum terwujud? Yaitu bil wat'i, dengan kesengajaan. Bil qasdi. Bayangkan kalau hanya sebatas tiga ini. Ini bisa diucapkan orang yang ngigau. Lagi tidur, ngigau. Doroba zaitun aliman. Itu kan sudah bisa dimahami sebetulnya. Tapi kan orang yang ngucap tidur dalam kondisi tidak sadar itu kan tidak ada unsur qasdu. Tidak ada unsur kesengajaan. Walaupun kalimat yang terucap dalam mulutnya itu sudah bisa dipahami orang-orang yang berada di sekitarnya. Paham ya? Jadi ini belum bisa. Harus satu lagi. Yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini terpenuhi, yaitu bil wat'i. Doroba zaitun aliman. Sama ini, doroba zaitun aliman, ini juga doroba zaitun aliman. Tapi masalahnya kalau di sini kan sudah komplit. Ada unsur kesengajaan. Artinya Saman memberikan kabar, tak kandani, apa? Doroba zaitun aliman. Zaid sudah memukul orang alim. Nah, artinya orang yang membicarakan hal tersebut itu kan ada kostu, ada tujuan. Nah, ini baru disebut kalam. Jadi intinya kalam itu adalah lafaz yang tersusun, yang berfaedah, dan ada unsur kesengajaan. Ini tidak usah kita panjang lebar. Sekarang kita lanjutkan. Susunan daripada kalam. Itu kan ada kalimat. Jadi induk daripada kalimat itu kalam. Karena kalam itu tersusun dari beberapa lafaz. Contohnya di sini ada isim, ada fiil, ada huruf. Ya. Nah, isim itu apa? Isim itu kalimat dalat ngalal makna, kalimat yang menunjukkan arti. Finapsiha di dalam situasi kondisi dirinya kalimat tersebut. Contohnya di sini baitun, tetapi kalimat isim ini tidak dipengaruhi oleh waktu dan tempat. Contohnya baitun. Baitun itu artinya rumah. Kalau ada orang mengatakan rumah, itu orang mau di dalam rumah ngomong rumah, orang mau di luar rumah ngomongnya juga rumah, itu tidak ada perbedaan makna. Artinya tetap apa yang diucapkan itu ya baitun, rumah. Apakah nanti kalau dia tuh pas waktu berada di laut, dia ngomong baitun, berubah maknanya jadi laut? Kan tidak. Lah artinya tetap. Lah artinya ini kalimat isim yang menunjukkan arti pada dirinya lafaz tersebut atau kalimat tersebut tanpa dipengaruhi oleh waktu dan tempat. Contohnya di sini baitun. Sudah ngerti sekarang tentang kalimat, sekarang tanda-tanda kalimat isim. Tanda-tandanya kalimat isim. Kemarin dalam kitab Al-Mubarak, metode yang kemarin sudah Samen print dan sudah kita pelajari sebelumnya, itu kan lebih komplit.
lebih detail. Nah, sekarang kita kembali flashback ke dasar jurumiyah dulu. Di sini cuma disebutkan ada 4 tanda-tanda kalimat isim. Yang pertama, apa ini? Bil khafdi. Kofti. Bil khafdi itu artinya bisa dijerkan. Karena sesuatu yang mengejarkan itu bukan selamanya huruf jer. Mudhof ilaih kan juga jer. Kita but toharoti yang kemarin sama baca. Kenapa kok toharoti? Iya, jadi mudhof ilaih. Nah, sehingga di dalam metode al-mubarok kemarin, mudhof ilaih salah satu indikasi alamatul isim. Nah, di sini belum sampai kita membahas ke mudhof ilaih, kita langsung disuguhkan bil khafdi itu umumnya, globalnya. Artinya apa? Ketika nanti ada kalimat seperti Zaidun fiddari, di sini kan ada kasroh karena adanya huruf jar. Kita tidak membahas huruf jar ini, yang kita lihat kasrohnya ini. Kalau ada kalimat yang dikasroh, bisa terindikasi itu adalah kalimat isim. Jadi untuk cara mengidentifikasi kalimat isim itu dengan beberapa metode. Baik dengan cara analisa bil khafdi, atau analisa bil al, atau analisa bitanwin, atau analisa dengan analisa yang lain. Terus kita lanjutkan. Zaidun fiddari. Zaidun utawi Zaid iku fiddari ing dalam omah. Itu kalau kita terkib mubtada khobar. Nah tentu kita harus terkib mubtada khobar. Kenapa? Di sini tidak ada fiilnya, artinya ini jumlah ismiyah. Loh, kenapa kok saya katakan jumlah ismiyah? Iya, zaitun kan kalimat isim. Fi ini kan huruf. Dari ini kan juga kalimat isim. Jadi susunan daripada kalimat isim yang tidak ada fiilnya itu disebut jumlah ismiyah. Pahami ini. Jadi ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Nah, kita fokus kepada isim. Nah, terus yang kedua bitanwin. Tanwin ini adalah zaidun, zaidan, zaidin, artinya donmaten, fathaten, kasroten. Nah, ini tanwin namanya. Kalau ada kalimat di dalam bacaan kitab kuning nanti kok ada ten, dun, dan din, itu namanya tanwin, bisa dipastikan itu adalah kalimat isim. Ya. Baik berada di awal jumlah atau di tengah-tengah. Terus yang ketiga, bidukhuli al. Contohnya alhamdu. Kan aslinya itu kan hamidah, memuji. Ketika ditambahkan al, itu menjadi makna pujian. Nah, inilah bedanya. Jadi kalimat yang sebelumnya kalimat fi'il, hamidah itu kan memuji. Begitu kita tambahkan al, itu menjadi kata benda atau kata sifat. Dan disitulah dihukumi isim. Karena contohnya di sini yang ketiga, tanda-tandanya isim biduhuli al, yaitu alhamdu. Paham ya? Kalau tidak ada alnya ya hamdun, pujian. Itu kembali ke masdar. Nah, hamdun itu dari kata hamidah, yahmadu, hamdan, wa mahmadan, bahwa hamidun, wadaka mahmudun. Itu kalau ditasrif. Memang sebetulnya dalam dunia kita mempelajari ilmu alat kan, ya dulu sudah saya sampaikan ya. As-sorfu umul ulum, wa abuha an-nahwu. Jadi ilmu nahwu itu bapaknya segala ilmu. Kalau ibunya segala ilmu itu sorob. Jadi antara sorob sama nahwu tidak bisa terpisahkan. Terus yang keempat, bidukhuli hurufil khafdi. Masuknya huruf khafat. Di mana huruf khafat ini meliputi huruf jar dan juga huruf qasam. Huruf qasam ada 3, wawu, ba, ta. Ini bisa dicontohkan wallahi, billahi, taullahi. Artinya wallahi demi Allah, billahi demi Allah, taullahi demi Allah juga. Artinya huruf qasam itu cuma ada 3. Nah, tetapi kalimat isim yang didahului dengan huruf qasam itu hukumnya majrur atau khafat. Wallahi, tidak ada wallaha, tidak ada wallahu.
Ya, harus wallahi. Nah, ini kita sudah membahas tentang alamat atau tanda-tanda kalimat apa? Isim. Yaitu ada 4. Kalau di dalam versinya kitab Jurumiyah itu ada 4. Kalau di dalam versinya kitab Al-Mubarak yang kemarin metode Arabain itu ada 7. Di sana lebih komplit lagi. Tapi sebelum kita ke area yang lebih detail, lebih komplit, kita sebetulnya harus tahu dasarnya ini agar supaya tidak kaget. Loh, kemarin kan ada 7. Iya, itu kan lebih komplit karena memang di sana itu rangkaian daripada rangkuman kitab Jurumiyah sampai Alfiyah. Ini kan masih versi Jurumiyah saja tingkat dasar. Sebetulnya ini menengah kan, ini mutamimah ini, mutamimatul Jurumiyah ini kitab ini. Nah, sebelumnya kan ada nahwu wadih. Nahwu yang paling rendah sekali untuk anak-anak apa MI. Ya, ini artinya kita sudah membahas kalimat isim. Kira-kira ada yang ditanyakan mana yang belum paham dari penjelasan di atas sebelum kita lanjutkan untuk fiil. Ini nanti apa? Materi ini akan saya kirim ke WA ya. Jadi tidak usah khawatir. Artinya jangan kecil hati, nanti akan saya kirim lewat WA. Sudah saya download di Google Drive saya. Kan saya simpen data itu di Google Drive saya. Tinggal saya download, nanti saya share ke HP. Ini suaranya agak noise ya. Kemarin enak, ini tadi nggak tahu kenapa. Trouble. Sudah bisa di angen-angen itu kira-kira apa yang belum mengerti? Fiil, isim, huruf kalimat itu. Kira-kira sudah paham? Sudah, mohon Sudah paham paham. ya. Kalau sudah Sudah paham, kita lanjutkan ke kalimat fiil. Kalimat fiil itu apa? Kalimat fiil itu kalimat yang menunjukkan makna di dalam dirinya kalimat fiil itu sendiri dan dipengaruhi oleh waktu dan tempat. Ini, fiil adalah sebuah kata yang menunjukkan sesuatu arti pada dirinya dan disertai waktu. Nah, artinya ketika orang itu mengucapkan dahaba, ini kan artinya pergi. Tentu perginya itu akan ditanyakan kapan waktunya. Tidak mungkin orang itu langsung paham, dahaba, pergi lah. Kapan? Kan? Ada timbul pertanyaan kapan lah. Kapan inilah yang nanti akan dirinci. Di situ fiil ada 3, fiil madhi, fiil mudhari, sama fiil amar. Sebelum jauh kita membahas masalah pembagian daripada fiil yang ada 3, kita harus pahami dulu. Di sini kalimat dalat ngalal makna. Kalimatun kalimat dalat yang menunjukkan apa kalimat ngalal makna kepada maknanya daripada kalimat ini. Contohnya daba artinya telah pergi. Berarti ini kan fiil madhi. Kalau yadhabu sedang pergi. Idhab pergilah. Sebentar, tak matikan lampu dulu. Ini penting sekali sebelum kita bahas lebih lanjut tentang pengertian ini. Dhaba kalimat fiil madhi. Yadhabu kalimat fiil mudhari. Idhab kalimat fiil amar. Dhaba yadhabu dahaban wa madhaban fahuwa dahibun wa dhaka madhabun idhab la tadhab madhabun madhabun midhabun. Nah. Ini jelas ya suara saya. Internetnya baru ngedat. Halo? Jelas. Nah, ini Jelas, tadi barusan ada notifikasi kok. Duh, internetnya tadi nggak ada. ada suaranya. Oh, iya, Yang ya. pas fi'il amar awal itu tidak ada suara. Sekarang dahaba fi'il madhi, yadhabu fi'il mudhari, idhab fi'il amar. Sekarang kita lanjutkan. Di sini tentang alamat kalimatul fi'li. Tadi kan tanda-tanda kalimat isim kan ya. Tadi kan alamatul kalimat, tapi yang tadi kan di sini nih. Kalimat isim. Sekarang tanda-tanda kalimat itu dikatakan kalimat fi'il itu bagaimana cara mengidentifikasi?
Yang pertama, masukkan kod. Karena di sini ada 4 tanda-tanda. Jadi ketika sama nanti baca Al-Quran atau baca apapun itu kitab, kalau ada kod, bisa setelah huruf kod ini dipastikan adalah kalimat fi'il. Contohnya di sini, kod qomatis sholat. Kod qomat, teman-teman, sudah didirikan apa as-sholatu sholat. Kod itu artinya sungguh-sungguh. Kalau jatuh sebelum fi'il madi. Paham ini? Contohnya, kod kola. Teman-teman sudah berkata. Kod yakulu, kod jatuh setelah fi'il mudhari, artinya kadang-kadang. Lah ini yang harus dihafal. Jadi kod kalau jatuhnya itu sebelum fi'il madi, seperti ini fi'il madi ini, koma. Ya. Ini maka artinya sungguh-sungguh. Kod komat, sungguh-sungguh sudah didirikan apa as-sholatu sholat. Ya. Jadi maknanya kitab itu begitu. Terus yang kedua, sin. Contohnya saya lamun. Nah, ketika sama baca Al-Quran ada kalimat saya lamun kan ada huruf sin nih. Artinya kan ya lamun dari kata alima ya lamu artinya mengetahui. Kalau ya lamun itu jamak mudzakkar salim. Nah, artinya mereka mengetahui. Karena ini ada huruf sin, nah ini mengidentifikasi kalau itu adalah kalimat fi'il. Artinya apa? Saya lamun itu, maka mereka akan mengetahuinya. Dari kata alima, ya'lamu aliman, wa ma'laman, fa wa alimun, wa taka ma'lumun, i'lam la ta'lam ma'lamun, ma'lamun mi'lamun. Dari kata alima, ya'lamu. Makanya di sini kan ya'lamu karena ini ada wawu nun, itu jamak mu'annas salim sehingga mereka artinya. Ya. Jadi ini sin ya, tanda-tanda kalimat fi'il yang kedua. Tanda-tanda kalimat fi'il yang ketiga, masukkan saufa. Contohnya saufa ta'lamun. Nah, saufa itu menowo-menowo. Artinya itu agar supaya. Kalau sin tadi artinya akan. Kalau qad jatuh sebelum kalimat fi'il madi artinya sungguh-sungguh. Kalau jatuh sebelum fi'il mudhari artinya kadang-kadang. Sama-sama qad. Nah, kalau saufa artinya agar supaya ta'lamun mereka mengetahuinya. Alima ya'lamu. Nah, ini sama. Agar supaya. Saufa menowo-menowo. Agar supaya. Nah, jadi sudah tahu ya. Qad, sin, saufa. Ini ada di Nadom Alfiyah juga. Ya. Jadi ini yang keempat. Kemasukan tak taknis as-sakinah. Tak taknis as-sakinah. Contohnya dahabat. Tentu kalimat dahaba ini kan fi'il madi. Ketika fi'il madi itu digunakan untuk subjek perempuan, maka wajib dikasih tak ta'nis as-sakinah. Contohnya dahabat hindun ilal madrasati. Dahabat sudah pergi siapa hindun, Mbak Hindun ilal madrasati menuju madrasah. Contoh yang kedua, alimat sudah mengerti siapa bintun, binti, ila dari atau fit dari di dalam rumah. Jadi seperti itu. Ketika subjeknya itu perempuan ditambah apa? Tak taknis as sakinah. Makanya dalam hadis itu qolat Aisyah radhiyallahu an. Kan ada tak taknis as sakinah. Qolat kan begitu ya. Qolat Ummu Salamah. Qolat Zaujatu siapa ya. Jadi begitu. Terus yang berikutnya laisat. Itu aslinya dari kata laisa. Karena ini mungkin subjeknya perempuan ya jadi laisat gitu. Sekarang sudah kita bahas tentang alamat atau tanda-tanda kalimat fi'il ya. Ada 4. Ini sampai kapanpun tidak akan pernah berubah. Sampai kiamat. Ini. Terus yang terakhir kalimat huruf itu adalah malaisulhu ma'hu dalilu ismi wala dalilu fi'li. Artinya ketika tanda-tanda kalimat isim dan tanda-tanda kalimat fi'il itu tidak berada dalam keduanya, maka bisa diidentifikasi kalau itu kalimat huruf. Contohnya apa? Fi ini atau min. Min ini kan mim sama nun. Ini kan huruf jar. Iya.
Kan di sini jelasannya yang namanya huruf itu siapa? Ini. Yang namanya wa harfun ja'ali mana. Huruf itu maksudnya yang mempunyai makna, yang mempunyai arti. Jadi itu aja dulu teorinya, ya cuma 3 ini. Jadi teori untuk membaca kitab kita harus tahu rumusnya, mana itu kalimat isim, mana itu kalimat fiil, mana itu kalimat huruf. Tentunya sebelum kita bisa menentukan ini isim, ini fiil, ini huruf, harus tahu tanda-tandanya. Ini. Nah, kalau sudah tahu tanda-tandanya, artinya untuk mendeteksi kalimat ini nanti bisa mudah. Sudah, sekarang kita prakteknya. Sudah bisa dimengerti sekarang prakteknya tentang kemarin. Waktunya hampir habis. Kemarin kita sudah membahas sampai mana? Mas Muhammad nanti tak kirimkan itu file PDF-nya yang tadi barusan materinya untuk itu materi jurumnya sampai khatam itu, bukan cuman satu pertemuan 2 pertemuan itu sampai khatam. Itu memang sudah saya rekap sejak lama. Metode saya dulu seperti itu, metode lama. Kemarin kan memang ada tambahan metode Arabain itu lebih konkret. Tapi semua saya pakai dua-duanya. Coba dilanjutkan Mbak Puji ya, mungkin mulai di sini sampai ini ya, silakan. Nanti gantian. Dari mana? Ya dari atas sampai ini. Dari atas, mulai dari kitab Taharati. Ya, dibaca aja supaya Oke. agak lanyah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Taharati utawi iki kitab panerangaken bab sesuci. Hiya utawi taharati iku samilatun mengku lil wudu'i maring wudu wal ghusli lan adus wa izalatin najasati lan ngilangi najis wa tayamumi lan tayamum. Al atiyati kang bakal tumeka ma'ama sertane perkara ya ta'allaku yang kang berhubungan biha kelawan toharoh. Wa bada'a lan ngawiti sapa musonef bibayani kelawan nerangaken Bibayanil ma'i. Bibayanil ma'i kelawan nerangaken banyu alladzi yaiku mah wa utawi alladzi al aslu iku asli fi alatiha fi ing dalem alatiha alati toharoh fi alatiha ing dalem alate toharoh atau haknya sesuci ya, hak do toharoh. Terus muftatahan sing ngawiti nggih sing ngawiti kalih bi ayatiha kelawan ayat muftatahan Al-Qur'an itu maknanya dibuka atau muftatahan kang dibuka atau dimulai sama saja. Muftatahan kang dibuka utawi kang diawiti kalih bi ayatin kelawan ayat Al-Qur'an dalatin kang nuduhake alaihi ing atase kama fa'alu kaya olehe domirnya kembali kepada aslu utawa ma'un. Ma'un sini domirnya. Alaihi ing atase ma. Alaihi ing atase ma. Alaihi ing atase ma air banyu. Alaihi ing atase ma'un. Terus kama fa'alu kaya oleh ngendikane para sapa ulama. Faqala Allahu taala sapa ngendikane Gusti Allah taala wa anzala lan nurunake ini wis nurunake wa anzala minas sama'i lan nurunake minas sama'i saking langit. Wa anzalna lan wis nurunake sapa ingsun Wa anzalna lan nurunake sapa ingsun Allah. Sapa ingsun Allah, bukan dada ingnya. Sapa ingsun Allah ya. Sapa ingsun. Wa anzala minas sama'i lan nurunake sapa ingsun Allah as-sama'i ma'ang tohuron saking langit. Kurang minas. Minas sama'i saking langit ma'ang tohuron yaiku banyu kang suci. Ndak usah pakai iku.
Nggak usah pakai iku, karena terkibnya ini harus tahu ya. Wa angzalna lan wis nurunake sapa ingsun Allah minas Wa sama sangking anzalna langit ma'an ma'an minas ing. sama'i ma'ang tahuran ma'ang ing. Nah, Wa anzalna minas sama'i lan wus nurunake sapa Gusti Allah minas sama'i saking langit ma'ang tahuran yaiku banyu kang suci jangan ai di terkibnya itu harus tahu. Jangan iku ya. Ing ing. air kang suci mensucikan. Karena nanti kalau iku berarti ada mubtada. Nah, ini hati-hati. Wa angzalna lan wis nurunake sapa ingsun Allah minas samae sangking langit man ing banyu tohiron. Tohuron kang suci tur mensucikan itu. Berarti wa anzalna minas sama'i wis nurunake sapa ingsun Allah minas sama'i ma'ang tahuran saking langit banyu kang suci ai mutahharon kang nyuciake. Wa yu'abbaru lan mengibaratkan lan ibarate anhu saking maun fil mutlaki kalawan banyu mutlak. Yustarotu dan syaratake opo al mutlakun lirof il hadasi kanggo ngilangin hadas wan najasi lan najis lan ngilangin najis. Alladzi utawi kang apa nih? Air kembali ke mutlak alati huwa kang utawi mutlak iku Alladzi al huwa kang aslu utawi kang mutlak iku wa al aslu asli fit toharoti ing dalem sesuci maun mutlakun banyu kang mutlak wa huwa utawi iku banyu utawi banyu kang mutlak iku ma iku yaqau alaihi ma yaqau iku kang banyu ma mai iku kembali banyu yakau kang iku banyu tumiba yaqau kang tumiba alaihi ing tegese alai ngatasé ma ing atase ma opo ismun ismu main dadi fa'il ing atase ma opo iku mas iku opo ismu main opo banyu ismu aran main banyu kang aran aran banyu aran banyu bila bila koyidin koyitin kelawan kelawan tanpa tanpa campuran sudah kecampuran. itu aja coba Mas Muhammad sampean. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharati utawi iki kitab Jelasno masalah kang jelasno masalah sesuci. Hiya utawi toharoh syamilatun iku mangku lil wudu'i marang wudu wal ghusli lan adus wa izalatin najasati lan ngilangake najis wa tayamumi lan tayamum al atiyati kang bakal tumeka ma'ama sertane perkara yuta alaku kang berhubungan biha kalau kelawan dibaca yuta laku kang dihubungake tapi kalau yata laku kang berhubungan opoma bisa begitu. Jadi mau dibaca mana ini? Yuta alaku apa yata alaku? Semuanya boleh saja, tapi harus jelas. Mama sartane perkara yata alaku kang berhubungan opo biha kelawan toharoh. Itu juga boleh. Monggo. Lanjut babadaa. Wabadaa lan wis ngawiti sapa ingsun musonef bibayanil mai kelawan pira-pira banyu allazi kang wal aslu Bibayanil mai tidak ada piro-piro, ini mufrad bukan jamak. Bibayanil mai kelawan jelasake banyu, tidak ada piro-pirone. bibayanil mai kelawan jelasake banyu allazi kang wa iya banyu al aslu utawi banyu iku al aslu asli
wa utawi banyu al aslu iku asli fi alatiha ing dalem alate Alate toharoh. muftatahan lan wis Bisa ngawiti bisa dijadikan hal. Muftatahan halih halih ngawiti atau halih memulai, halih membuka, monggo silahkan. muftatahan hale ngawiti bi ayatin kelawan ayat dalatin kang nuduhake alaihi ing ngatasé ma kama fa'alu kaya oleh wis ngendika sapa ulama faqala Allah taala faqala wis ngendika Allahu sapa Gusti Allah taala kang maha luhur wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura wa anzalna lan wis nurunake sapa ingsun Gusti Allah minas samai saking langit ma'an ing banyu tahuron kang suci lan nyucikake ai mutahiron tegese mutahiron suci lan mensucikan ayu akbaru lan wis ngabari anhu saking nembungake wayu akbaru lan wis nembungake anhu saking sapa musonep wayu akbaru lan nembungake sapa musonep wayu akbaru lan wis nembungake sapa musonep anhu saking ma bil mutlaki kelawan mutlak yustaroto den syaratake lirof il hadasi wa najasi lirof il marang ngilangake ada failnya yustarotu den syaratake opo mutlak lirof il hadasil wa najasi lirof il hadasi kanggo ngilangi hadas wa najasi lan ngilangi najis yustarotu den syaratake opo mutlak yustarotu disyaratake opo mutlak lirof il hadasi kelawan ngilangake hadas kanggo nggak pakai kelawan ya li itu maring kepada tidak pakai kelawan itu artinya dengan nanti tidak ada baknya di sini lirof yustarotu den syaratake opo mutlak lirof il hadasi kanggo ngilangi hadas wa najasi lan kanggo ngilangi najis alladzi kang wal aslu wa yoma al aslu iku asli fit taharati ing dalem taharah maun mutlakun iku maun mutlakun banyu kang mutlak wa utawi banyu kang mutlak ma yaqau iku ma banyu yaqau kang tumibo alaihi ing atase ma ismu ma'in aran banyu bila koyidin kelawan tanpa campuran. Nah, itu aja dulu. Jadi tambahannya materi nanti akan saya kirim lewat WA. Ini waktunya hampir habis, kurang 1 menit. Itu nanti akan mati sendiri. Ya, segitu aja dulu ya untuk pertemuan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.